Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu, tanggal 9 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 165 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepada-Mu pada saat ini Tuhan untuk beribadah sebelum memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Perkenankanlah ibadah kami Tuhan untuk memperkuat dan terus memotivasi kami dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa berada di dalam iman kepada Engkau untuk berinteraksi terhadap lingkungan kami, sekitar kami, dan untuk melakukan berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa yang memperbekali hidup kami, sehingga kami akan senantiasa dijamini oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, persekutukanlah roh-Mu kepada kami semuanya, supaya kami mengerti, memahami, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 4. Begini dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita tentang bagaimanakah kita menyikapi kasih Allah yang penuh dengan kesabaran. Yang digambarkan dalam firman ini kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Dalam firman ini dan dalam satu perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana kita memiliki pandangan yang terbaik buat saudara kita. Artinya bahwa sikap kita untuk melihat pada orang lain itu adalah sesuatu yang juga bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa sesungguhnya tentang penghakiman itu supaya dipikirkan dan diamat-amati oleh seseorang agar kiranya penghakiman ini tidak terjadi dari diri kita kepada sesama kita. Karena bisa saja apa yang kita katakan atau hukumkan kepada orang lain berdasarkan penghakiman yang kita lakukan, suatu saat kita juga akan melakukan hal yang sama.
memang kenyataannya di dalam kehidupan kita keseharian sering kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan sepanjang itu tidak diketahui oleh orang lain, kita menganggap itu sah-sah saja. Sehingga pada saat kita mengetahui seseorang melakukan itu, maka kita akan bertindak seperti hakim kepada orang lain. Maka firman ini mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana Paulus ini memperhatikan kebiasaan-kebiasaan manusia itu yang suka mengabaikan bagaimana dia sesungguhnya sebagai pribadi yang juga tidak luput daripada berbagai kesalahan dan pelanggaran, juga dari dosa dan kejahatan. Manusia adalah juga merupakan bagian dari berbagai kesalahan itu. Sehingga memang tidak ada yang bisa menjadi ukuran yang diberlakukan oleh seseorang untuk bertindak sebagai hakim atau untuk menghakimi orang lain. Karena memang manusia sering membohongi dirinya sendiri. Menganggap kalau dia melakukan kebohongan, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, itu tidak apa-apa. Tetapi apabila itu dilakukan oleh orang lain, dia akan dengan cepat menghukumnya dan menganggap itu sebagai hukuman kepada orang lain. Padahal dalam perikop firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 2 ini, itulah yang diantisipasi, diwanti-wantikan. Sebab dalam firman ini telah dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kalau kita menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, itu kita berpikir bahwa mungkin kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena ketika ada perlakuan tidak semena-mena kepada seseorang itu, tidak langsung datang hukumannya. Ada kalanya juga kita melakukan hal yang sama. Nyata-nyata kita berbohong tentang kehidupan seseorang dan mungkin memfitnahnya. Dan kita menganggap bahwa kekayaan, kemurahannya, kesabarannya itu sepi. Karena tidak ada hal yang kita lihat sebagai fakta hukuman yang harus kita terima. Padahal apabila hukuman itu tidak langsung datang, bukankah kita tahu bahwa Allah itu panjang sabar? Seperti dalam nats ini, Dia sangat bermurah hati dan sangat kaya dalam kemurahannya. Dia adalah sangat penyabar dan Dia memiliki kelapangan hati yang luar biasa. Dan itu yang dipertanyakan. Tidak tahukah kamu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki waktu yang panjang untuk menantikan kapan kita menyadari sehingga kita akan memperlihatkan sebuah pertobatan dalam kehidupan kita. Ada kalanya memang kita berpikir melakukan kesalahan ini dan kesalahan itu tidak apa-apa. Ketika kita berbohong, kita berpikir itu tidak apa-apa, nggak akan ada hukuman. Biarpun itu setiap hari, setiap minggu, karena kita percaya, nah sudahlah, ada waktu nanti untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sehingga kesehariannya kita menganggap bahwa
gak apa-apalah dimakluminya itu. Sementara ketika seseorang itu memiliki kesalahan, sekali kesalahan, serasa kita terus memikirkannya menjadi orang yang bersalah, sehingga juga membuat seseorang itu menjadi bulan-bulanan kita atau melampiaskan segala hal kepada orang tersebut. Nah, disinilah kita melihat bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita sikapi, yang terlalu banyak membela diri sendiri dan juga terlalu banyak menghakimi orang lain. Disitulah kita menganggap bahwa kemurahannya itu, kesabarannya itu, kelapangan hatinya itu serasa sepi, serasa tidak ada apa-apanya. Padahal Tuhan akan selalu menanti, dan itu adalah tuntunan kepada kita. Kapan kita menyadari? Karena memang Allah itu panjang sabar. Demikian juga dengan kemurahan Kristus yang begitu besar kepada hidup manusia, di mana kebanyakan orang dan banyak orang menganggap sepele apa yang dikerjakan Tuhan Yesus kepada dunia ini, dan bahkan menjadi hakim terhadap Yesus itu sendiri, padahal Yesus tidak pernah melakukan hal yang jahat, yang kotor kepadanya, atau tidak pernah memperbuat sesuatu yang tidak pantas untuknya, atau memang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Tetapi Yesus itu melihat bahwa keperluan manusia itu adalah kehadirannya untuk memberi kasih pengampunan. Dengan sabar dia menghadapi segala tudingan, bahasa kotor, perlakuan jahat, dan sampai kata-kata yang tidak senonoh yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu tidak langsung berbuah. Itu memang pemikiran dunia bahwa itu suatu hal yang tidak mungkin untuk menerima hukuman oleh karena ketidakyakinan tersebut. Tapi percayalah saudara-saudara, setiap orang akan dihakimi oleh perbuatannya sendiri. Sebab ketika kita menghakimi seseorang, maka ukuran itulah yang akan diperhadapkan kepada kita sendiri. Pembelaan Tuhan Yesus memang ada. Pengorbanan Yesus telah kita terima. Kita telah mendapat kesempatan dan peluang ketika kita sudah berada di jalur Kristus. Tetapi masih harus terus diproses. Dan kita harus memperlihatkan sikap yang lebih arif dan bijaksana dari sekedar untuk meyakini bahwa kita telah hidup dan diselamatkan saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Sesungguhnya orang yang sudah memperoleh keselamatan harus lebih banyak memperlihatkan perilaku baik, teladan yang baik. Itulah tanda-tanda daripada keselamatan yang sudah diterima. Sehingga kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan Allah itu akan benar-benar bisa dirasakan oleh setiap orang, bahkan dunia ini. Itulah kepanjangan kasih cinta yang dinantikan oleh Tuhan Yesus dari setiap pribadi, baik orang-orang yang sudah beriman kepadanya maupun orang-orang yang belum lagi datang kepadanya. Tetapi selagi dunia ini ada, maka itu adalah tuntunan Tuhan untuk setiap orang supaya bersedia datang kepadanya dan bertobat sebelum masa penghakiman kedatangan Kristus kedua kalinya datang. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu terjadi, sebelum Kristus datang kedua kalinya, maka pertobatan dia nanti-nantikan. Dan kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kelapangan Tuhan hanya berlaku selama kita di tengah-tengah dunia ini untuk memperlihatkan bahwa kita
memiliki itikat yang baik, kita berubah dari dunia ini. Kita telah bertobat dari kebiasaan-kebiasaan manusia seutuhnya. Tetapi kita sudah menjadi bagian penyelamatan dari kerajaan Allah. Sehingga kemurahan Allah yang menuntun kita pada pertobatan ini, kita akan selalu menghargai waktu yang ada. Waktu yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Dengan bisanya atau dengan mampunya kita memperbaiki diri kita sendiri, kita juga telah memperbaiki dunia ini. Sehingga keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang harus menyelamatkan kita, tetapi sebagai buah daripada keselamatan itu, kita harus perlihatkan. Maka jangan memupuk kesalahan demi kesalahan oleh karena tidak adanya hukuman yang langsung, lalu kita berpikir tidak apa-apa. Itu hanya sebagai tuntunan daripada kesabaran, kemurahan, dan kelapangan hati Tuhan menantikan kita, supaya keselamatan itu benar-benar kita genggam sampai pada masa parusia. Maka oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan masih memberi kesempatan, memberi waktu, menuntun kita sekarang ini di tengah-tengah dunia ini, kita masih ada di sini, maka marilah kita menghargai waktu yang Tuhan beri untuk memperbaiki diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih, kami puji Engkau dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu terus menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat lebih dalam lagi kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, kesabaran-Mu. Dan itu menuntun kami ya Tuhan, bukan untuk memanjakan kami, tetapi menuntun kami menyadari betapa besarnya cinta kasih-Mu yang terus Engkau sediakan selagi kami masih punya waktu dan kesempatan. Tapi kami tidak tahu Tuhan, kapan waktu itu akan berakhir. Sehingga sesungguhnya kami harus menyadari dan mengingatkan diri kami sendiri tentang tuntunan-Mu itu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang melihat pada diri kami kepada orang lain juga, sehingga kami akan selalu memikirkan tindakan-tindakan yang kami lakukan sendiri, sehingga kami Tuhan tidak begitu mudah untuk menghakimi orang lain, tetapi lebih memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan percontohkan dalam kehidupan kami. Dan itu jauh lebih berbuah Tuhan. Karena kami tahu saat kami tidak memperoleh dari setiap pelanggaran yang kami kerjakan, di sana ada kemurahan-Mu, di sana ada kesabaran-Mu, di sana Engkau sedang menuntun kami dan menanti kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu senantiasa mengingatkan dan menuntun kami saat kami memperoleh kemurahan-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang dibentuk dalam kasih terhadap kehidupan kami, sehingga kami nantinya tidak menjadi terhukum oleh perilaku kami sendiri ya Tuhan. Kemurahan-Mu telah kami peroleh oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib.
Dan biarlah itu tidak akan menjadi sia-sia. Oleh karena ketidakmampuan kami mengenali betapa panjangnya sabar-Mu Tuhan, kasih-Mu, dan pengampunan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kami, tuntun kami sepanjang hari ini dan sepanjang waktu. Dan kiranya waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, semakin bijak kami memakainya. Dan kami selalu dalam lindungan Tuhan, sebab kami percaya saat Engkau bersama kami akan aman. Dan kami akan terlepas dari setiap bencana dan mara bahaya. Tuhan kami berserah kepadamu, biarlah kasih-Mu yang senantiasa menuntun kami dan mengingatkan kami. Berkati kami sepanjang hari ini bersama dengan semua keluarga kami, semua teman-teman kami, saudara kami, dan setiap apa yang kami lakukan. Biarlah itu semua Tuhan tuntun supaya kami senantiasa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami sangat lemah Tuhan, dan sering diperdaya oleh waktu dan keadaan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan terus dimampukan dan dikuatkan oleh karena besarnya kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.